Perkenalkan, nama saya Gede Meksekori Arisena. Di tahun 2024 ini, saya yang tergabung dalam grup riset kebijakan pangan melakukan penelitian yang berjudul Model Mitigasi Risiko Agribisnis Peternakan Ayam di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini didanai oleh DIPA PNBP Universitas Udayana tahun anggaran 2024 yang masuk dalam skim penelitian unggulan Dayana. Pada penelitian ini beranggotakan saya sendiri sebagai ketua tim peneliti, 2 orang dosen dari Prodi Agribisnis, yaitu Prof. Dwi Putra Darmawan dan Ibu Niluh Made Indah Murdiani Dewi. Selanjutnya ada 1 dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan, yaitu Bapak Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan. Pada penelitian ini kami juga melibatkan 3 mahasiswa, 1 mahasiswa dari program studi agribisnis dan 2 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Karena dilatar belakangi saat ini usaha peternakan ayam banyak diserang berbagai macam penyakit. Akibat serangan penyakit tersebut akan menimbulkan kerugian bagi agribisnis peternakan ayam. Penyakit menjadi salah satu faktor risiko yang paling dominan pada usaha peternakan ayam, karena dapat menyebabkan kematian dan penurunan produksi. Melalui penelitian ini, kami berharap mampu menciptakan pemodelan mitigasi dan penanganan risiko pada peternakan ayam. Nama dia Iwayan Suwarto, umur 57 tahun, yang sudah dapat keluarga. Asal dia memang dari sini di Banjar Sengan Kanginan, Desa Senganan Penebel Tabanan. Bapak mau tanyakan untuk jenis kandang yang di Riki digunakan apa yang untuk ternak ayam? Nantinya Jenis kalau kandang baterai, Kandang baterai ya bahannya dari bambu. Bahan batu kandangnya itu kotak-kotaknya. Untuk populasinya? Populasi kita punya sekarang yang bertelur 20.000, yang belum bertelur artinya baru naik, yang umur 10 minggu masih 5.000. Lebih 25.000 nih. 25.000 lah, mau berkembang lagi ini. Mau nambah lagi? Ya nambah terus ini kalau mudah-mudahan telurnya terserap banyak di pasar gitu. Kemarin. Kemudian untuk pakannya dari mana nih kan? Kita bekerja sama dengan CPI, PT Jarum Pakan Indonesia, dan juga pakan dan juga bibit DOC. Berarti bibitnya juga langsung Ya dari langsung dia CPI nih. CPI yang di mana kan boleh tahu nih? Ya. CPI yang di mana? Yang kantor perwakilnya di Gatsu Timur itu yang di Denpasar. Berarti dari Denpasar napi luar Bali nih kayak untuk DOC-nya. DOC-nya yang di hatchery-nya yang di Melayu. Oh, ini di Melayu. Berarti pakai transportasi darat nih. Pakai mobil box itu yang DOC langsung ke sini. Ya kan waktunya kurang lebih ya 2 atau 3 jam udah nyampe dia. Jadi untuk stresnya agak rendah. Kayak berkurang lah stresnya. Jadi untuk masuk kandang ini setelah sampai atau ada karantina dulu nih? Ada langsung kita tebar kalau bibit. Ya bibit dari bibit kita dari awalnya kita tebar, kita bikin pengomposan itu loh. Medianya sudah kita siapin, tempat pakan, tempat minum kita siapin, langsung bibit datang kita tebar. Kita ada pemanasnya, agak soleknya itu lah. Berarti yang penekar. Ya berapa jumlah ayam, berapa kebutuhannya sesuai dengan kita kan punya termometer suhu juga. Tidak boleh terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu. Kita sesuaikan dengan ayam itu supaya nyaman gitu lah. Kalau ayam tidak nyaman berarti ayamnya ada masalah. Itu di bidang kesehatannya mungkin nggak mau makan, bisa kedinginan atau kepanasan. Dehidrasi. Ya itu lah. Itu kalau nyambung dehidrasi ini kan butuh minum nih kan. Ya makanya kita air itu tidak boleh berhenti. Makanya kita akan pakai nepel. Nepel langsung artinya air otomatis gitu loh. Air itu sama sekali di ayam itu tidak boleh berhenti. Kalau bisa semenit itu tidak boleh.
karena ayam itu resisten ya, karena air itu sangat Vital. ya vital Ya. untuk di ayam, nggak Nah. boleh di Nika kalau boleh tahu sumber air minumnya Nika dari kita mana? menggunakan sumber air gunung ini pam desa Oh berarti langsung yang dari langsung dari tukar-tukar Nika ya? ada sumber air. Oh Ada, langsung. kalau badan balik lebusan namanya itu ya. Berarti langsung dari Ya, sumber dari air yang kita- itu dialirkan. kita kerjasama dengan peternak. Di Kita desa. gabung. Oh, Kita ada kelompok lah, kelompok hmm. air untuk peternak. Gitu. Berarti sama ya kayak kita minum di aqua Ya itu makanya kita supaya air mineral langsung dari air benar pegunungan. langsung dia nanti dicek juga kalau ada kandungan kolinya gitu misalnya Ya. kita kasih apanya itu jadi jenis klorin gitu lah. Kita kan di klorin dulu kan ada klorin untuk air Untuk air ternak, itu. ya, untuk air nanti kita diamin semalam Ya, ya, suling dikasih. itu langsung dikasih. kecuali kasih vitamin gitu. Kalau kasih vitamin obat tuh nggak boleh diklorin kan gitu. Ya, Airnya langsung gitu. oke. Sudah sangat terkontrol ini. Ya kan sebenarnya gitu. Buat apa kita punya peternakan tidak diawasi? Kan itu biaya tinggi, itu costnya tinggi itu. Makanya kita betul-betul kita cari orang yang betul-betul bisa menangani ayam ini, karena ayam ini mesin pencetak telur dan pencetak uang. Kalau mesinnya berhenti berproduksi, kita yang mogok ada dikasih makan sama bosnya. Ayam itu bosnya. Itulah ceritanya. Nah mungkin tadi sudah di manajemennya. Untuk vaksinnya ini kan kita ketahui lagi ayam layer itu kan lumayan Ya banyak. vaksinnya kalau vaksin dari awal dari DOC DOC itu artinya dari DOC. ya dari yang datang itu ya 5 hari sudah kita masuk vaksin NDKIL ya, dan vaksin NDIB lainnya itu vaksin diabetes. Nah saya punya juga, nanti saya kirim nanti ya. Anunya data vaksinnya nanti saya kirim. Kan banyak soalnya itu kan. Itu lengkap ya. Ya, ada dari vaksin datang sampai. Gumoro, Hmm. ada vaksin AI umur sekian, ada vaksin Kurisa gitu. Nanti kita kirimnya sama nanti. Nih, berarti kan ampun lengkap nih dari Ya datang sampai. ya sampai dia masuk baterai gitu lah. Iya. Kalau masuk baterai biasanya saya di umur 10 minggu, 70 hari. Produksi. Dan dari awal ayam datang itu 10 minggunya, 70 harinya masuk dan naik baterai. Ya bobotnya kan ketimbang nanti timbang di bawah, timbang di atas. Ya, karena saya itu bahkan setiap paling lama 2 minggu sekali sudah minum. Itu berat badannya tidak boleh terlalu berat dan tidak ringan. Kurang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu. Itu kan ayam ini memang agak perlakuannya beda dengan ayam broiler. Iya. Kalau broiler kan berat dan umur. Harus merata. Kalau ini kita betul pupmen dan ayamnya itu betul-betul bagus terkontrol. Nah makanya karena sampun dia vaksin nih kan untuk kematian nih berapa biasanya? Kalau kematian ayam karena penyakit itu, kecuali ada penyakit sejenis dulu itu penyakit itu model misalnya kan itu masal itu kan belum katanya gerubuk juga ya. Dan kita juga gimana tetap adanya koordinasi dengan pabrik obat itu Medion lah. Karena dia apa? Karena dia yang bikin vaksin. Kan ada istilahnya vaksin AI yang klik anuna beda anunya serinya strainnya beda. Nah, di sana kita tidak tahu tapi panggil aja dia gitu. Tolong cek ini, tolong ambil isolat lapangannya ini. Karena apa? Karena yang menentukan yang sebenarnya di ayam itu kan yang di lapangan itu. Virus yang di sekitaran ayam itu dengan virus yang ada di dalamnya dia itu kan ada seimbang. Kan dua sesi virus lapangan dan virus di ayam. Kalau dia tidak boleh itu ini kuat, ini lemah. Siapa yang lemah dia yang nyerang. Harus kuat, ini sama-sama. Virus lapangan juga butuh, virus di dalam ayam itu juga diperlukan. Tapi kalau bisa kan ini yang lebih bagus, lebih makanya berjenjang vaksinnya harus tepat. Tidak boleh titer antibodinya ya bagus ini. Kalau vaksin ada masalah lagi,
kita ambil sampel darahnya, kita bawa ke lab, di mana yang kena ini apa I-nya, D-nya, MD-nya Oke. gitu. Kalau kejadian bakteri ini kan kayak berak kapur ini kan. Kalau bakteri itu kan sering di faktor diperlakukan di pakan. Enggak. Bagaimana kebersihan lingkungan itu penting, biosecurity-nya itu. Kalau di peternakan Pak ini kan pernah ditemukan nggak nih? Kan vaksin ampun bagus nih kan. Ya memang kita temukan berak kapur, Yang- yang pertama kan di atas kan berak kapur. Iya. Kalau di bawah kan berak darah, kalau misalnya yang oksi itu. Kalau ayam Situsnya. yang pembosan itu biasanya oksi ya. Yang ini. Parasit apa itu bentuknya ya? Protozoa dia parasit. Jenisnya itu. Karena di berak kapur itu kan ada obatnya itu. Iya. Sebetulnya. Sebetulnya juga ada. Kalau banyak itu nanti kita ambil darahnya apa. Nah, kan belum tentu satu penyakit itu apa ya Kotanya nih kayak gitu kan. nebeng dia. Ya ada juga penyakit ya penyerta gitu lah. Jenis orang Kalau katanya nyebutnya kan di pas covid sering komorbid. ya itu jenisnya gitulah model penyertanya. Iya. Itu kita lihat karena si Cek ayam labnya itu mungkin di makan ada jenis pertama di jagung atau di jagung kan sudahnya seperti jamur kan gitu Iya. biasanya berkembang. Kalau di jagung kan alpha toksinnya kan isi naik. Vaksin. Makanya kita kasih obat untuk itu. Kita Kita berusaha cari jagung yang kering gitu, Kering. bebas dari Sangat kering yang ada bentuk anunya hitam-hitamnya Iya, itu kan jamur-jamur berbahaya itu. Usahakan bisa. Makanya kita lebih mahal banding beli barang tapi ayamnya terjaga kesehatan. investasi. Ya jelas itu. Satu ekor mati kalau harganya sekarang berapa? Nggak cukup uang 100.000 itu satu ekor ayam Telur. sampai bertelur. Sampai dia kan hitungannya banyak peternak nggak ngerti sampai di mana dia harus mencas modal untuk Iya. beternak kan nggak ngerti kan ya umur 16 minggu ya, sudah bertelur nggak dimasih kan masih kita nanggung semakin pipit belum bisa ngidupinnya dianya belum telurnya bisa kan masih kita butuh dana itu Iya, dari iya. kantong gitu. Belum balik modal lah istilahnya. Belum Nggak, untuk biaya pakan belum bisa. ya untuk produksi kan. produksinya belum bisa imbang gitu. Untuk imbang itu di umur berapa dia bisa diproduksi umur persentasenya berapa kan gitu. Kecil nih. Tuh, Sama gitu. seperti ini kan harusnya menghitung. Kalau sebenarnya peternak kalau ingin ya bertahan lah kita harus kuasai itu. Kalau ya sekedar ya mencari telurnya boleh diambil kan kita beternak ayam bertelur kita cari peak produksi kan gitu puncaknya ya semaksimalnya kalau bisa 100% nggak apa gitu Ya, sangat bagus nih ya, performanya. gitu ya minimal lah 90 sudah Itu istimewa gitu. Kalau di bawah itu kan Agak kurang. ya dikurang samping itu kan kita juga dengan harga telur kalau telurnya sedikit ayam bertelur harganya juga jatuh kan Ya, double rugi. kalau telurnya bagus Harga ya harganya jatuh masih kita bisa Bisa. berlepas kalau telurnya bagus harganya bagus sangat rugi. itu yang kita cari kan itu cari keuntungannya cari yang terbaik gitu loh cari yang terburuk kan nggak mungkin Ya, saya sangat terbaik. ya gimana kita memberikan ayam itu asupan protein nutrisi yang terbaik agar dia berfungsi yang maksimal. Makin kan untuk keamanan kandang kan untuk penerapan biosecurity atau Ya jelas kita terapkan misalnya untuk adanya penyemprotan kandang pakai yang jenisnya apa yang kandungan BKC gitu yang kandungan iodin itu kan kita steril ganti kandangnya. ya apalagi lagi satu yang glutadehid gitu loh Oke. nah gitu Kemudian untuk lapis sanitasinya nih kan kita bersihkan setiap kita ngambil kotorannya paling lama lah sebulan sekali paling maju 21 hari dan juga anak-anaknya yang bawa kotoran nggak boleh bawa peralatan misalnya bawa sekrup bawa apa kita yang menyediakan di kandang tidak boleh bawa peralatan dari dari luar mana ya. mungkin dia di kandang orang ambil kotoran
di sini dia ngambil di kandang saya, kan nggak boleh gitu. Nanti jelas orang masuk kandang itu kan bebas jadinya. Artinya kan tidak bisa kita tahu apa dia bawa penyakit apa enggak kan. Ya. Itulah Dengan contohnya. yang penularan yang sering Penularannya, misalnya bapak itu masuk ke kandang lain sudah keliling di kandang orang lain, itu kalau masuk ke kandang saya ternyata besoknya ayam saya kena MD gitu misalnya, mungkin ada yang penyakit. Kalau bakteri kan nggak mungkin kecuali sendalnya gitu. ini. Nah mungkin ada pembersihan. Ya, kita keketatannya ke sana. Hmm. Kalau dari aturan itu masalah ayam tuh sebenarnya dari masuk itu sudah ketat gitu loh. Ya nih, untuk security. Ya bukan dianggap EC, dianggap enteng gitu. Karena apa? Kita berhubungan dengan nyawa. Gitu. Iya. Kan nanti tingkat ayam itu juga sangat dipengaruhi dengan faktor mobilisasi manusianya kan gitu. Iya. Oh gitu. Karena kan Stressing dan sebagainya. sebisa mungkin menghindari kontak. Ya kalau dari bisanya kontak dengan ayam atau dengan kita tuh luar. harus Benar-benar steril. dibatasi. Nggak boleh gitu yang leluasa lah. Karena sebenarnya kalau di pam-pam yang sudah menerapkan di security yang ketat itu kan tidak boleh sembarangan orang. Tidak ada itunya, pakaiannya, kenapa yang digunakan steril. Sterilnya gimana? Ya, kan kita ini di Bali dikatakan masih rendah penerapannya itu. Ya yang kita kejar cuma telur dan kundung ayam itu. Tapi yang menjadikan itu bertelur siapa? Ayamnya nih. Ya jelas ayam yang berproduksi. Kalau tidak diperlakukan dengan bagus, maukah dia berproduksi maksimal? Tidak mungkin dia itu produksi hanya banyak. Masa orang anak harus nilainya 9, tapi anak-anak tidak mendukung kan. Itu contoh ya. Kalau sudah mau cari nilai 9, kita ada support, diawasi ketat, diberikan nutrisi, apakah dia obat, premix dan vaksin yang tepat, udah dia. Ayam kan nunggu itu. Ayam nggak bisa ngomong. Yang bisa diperlakukan kan di telurnya dan di kuman ayam. Iya performanya. Ya. Tuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Inengah Doni Artika. Saya asli Jatiluwih dan ini istri saya. Ya, nama saya Widan. Saya juga asli dari Jatiluwih. Nah, kita beternak di Jatiluwih juga. Nama peternakannya Yuli Merta. Risiko yang paling sering dihadapi mungkin dari risiko ekonomi. Kalau dari segi ekonomi sebenarnya banyak ya, karena kita bergeraknya di bidang ekonomi sebenarnya jatuhnya. Kalau perekonomian, harga jagung kayak gitu, terus harga bahan baku lah kurang lebih jagung, dedak, konsentrat, 3 yang utama itu biasanya ya adalah fluktuasi. Kadang-kadang saat ketemu goncangan harga itu yang kita ya adalah tantangannya gitu. Terus kalau dari sisi pengelolaan dan pemeliharaannya? Sebenarnya kalau pengelolaan dan pemeliharaan kita fokusnya satu ke kesehatan ayamnya, terus yang kedua produksi. Nanti akan otomatis kalau ayamnya sudah sehat, sudah bagus, kita udah fokuskan di sana, nanti pasti akan ketemu produksi yang baik. Biasanya kalau penyakit masuk, terus ada kendala ditambah bahan baku segala macam, kesehatan menurun, nah di situ nanti yang akan jadi masalah buat kita gitu. Pernah nggak mengalami risiko penyakit atau virus yang menyebabkan kematian banyak? Ya, kalau dari segi virus penyakit sebenarnya di ayam ini paling banyak. Kalau kita hitung-hitung ya, banyak sekali penyakit di ayam, jenisnya juga banyak, virusnya jenisnya banyak, mulai dari ND, AI, IB, itu yang utama yang sekarang jadi kendala lah bagi peternak. Kita sering menghadapi hal seperti itu dari ya saya kurang lebih 2-3 tahun ini di rumah
sempat terjadi beberapa kendala, cuman semua kan bisa kita manage. Ada vaksin, ada obat-obatan yang bisa kita berikan sehingga masalah itu bisa teratasi dengan baik gitu. Kalau misalnya situasi lingkungan lagi kurang bagus, walaupun kita sudah vaksin, kita sudah pengobatan vitamin sudah bagus, ya kadang-kadang tetap juga ada yang biasa kita sebutkan itu jebol vaksinasinya jebol atau segala macamnya. Nah itu tinggal kita manage aja gimana caranya. Dan kita selalu belajar dari periode ke periode. Periode ini misalnya jebolnya apa, kita catat, kita ingat. Selanjutnya nanti periode depannya kita bisa atur lagi, setting lagi jenis vaksinnya kita ganti misalnya, atau misalnya jadwal pemberian vaksinnya kita geser-geser sedikit, sehingga nanti di periode berikutnya kita harapkan tidak terjadi lagi kasus begitu. Cuman perlu diingat juga kalau vaksinasi itu kan sebenarnya tidak 100% bisa melindungi ayam ini dari penyakit. Ya kadang-kadang ya masih ada aja sih problem dari segi penyakit begitu. Cuman ya tetap kita harus siap sedia dan penanggulangan yang cepat gitu. Terus dari risiko pemasaran dan pasca panen, risiko apa yang terbesar atau yang menjadi kendala dalam pemasaran dan pasca panen? Ya, kalau dari segi pemasaran sebenarnya kita main di lokal kan sudah serapannya sudah cukup baik. Bali itu kebutuhan telurnya cukup banyak. Cuman kendalanya di saat terjadi penurunan harga seperti itu. Nanti Jawa misalnya, anggaplah kita daerah lain ya, Jawa misalnya turun harga, nanti teman-teman yang biasa kirim telurnya keluar pulau lah, keluar Bali, nanti malahan mereka semua keluarkan di lokal. Nah itu jadi ini fluktuasi harga di luar juga sangat mempengaruhi pemasaran kita di Bali lah khususnya. Cuman apalagi tadi apa ya pertanyaannya untuk pemasaran? Pemasaran dan pasca panen. Pasca panen mungkin untuk menjaga kualitas, sebenarnya pasca panennya itu yang jadi kita nyebutnya tantangan utamanya, menjaga kualitas gimana telur ini tidak retak, telur ini tidak kotor, terus sortiran kalau kita mainnya di lokal, sortirannya tuh harus bagus, TB harus merata, tanggungnya merata. Nah di situ titik krusial ya kita omongin. Makanya kalau sekarang masih pakai tenaga kerja manual, terus terang masih banyak kendala di sana. Telur retaknya saat pas panennya itu sering ada kendala karena dipungut satu-satu masih di dalam kandang. Terus setelah itu penanganannya telur yang kotor kena kotoran ayam agak sulit masih karena kita masih semuanya manual. Kandang pun sangat menentukan pasca panen karena kandang tradisional ini biasanya telurnya agak kotor lah sedikit. Jadi menambah waktu, menambah biaya untuk membersihkan, terus untuk sortirnya segala macam gitu. Oke. Selanjutnya, pesan untuk anak muda atau pengusaha baru yang akan baru mulai memasuki atau ingin memulai usaha peternakan ayam telur. Apa yang bisa dipesan mungkin step-stepnya apa dulu yang pertama seperti itu. Sebenarnya ya oke. Kalau step-step dalam memelihara ayam petelur tentu sangat kompleks ya. Kalau misalnya gimana ya kita ngomong itu peternakan ayam petelur ini terus terang memang sangat kompleks sekali. Kalau ingin memulai usaha harus kita kenali dulu ayamnya jenisnya apa, produktivitasnya seperti apa, pakan kita harus tahu juga, komponen dalam pakannya itu apa. Semua bisa dipelajari, jangan takut. Kalau misalnya kita udah takut duluan mendengar kompleks, ribet gitu, misalnya penyakitnya banyak, kita udah takut duluan, ya pasti nggak jalan. Tapi kita coba pelan-pelan kalau mau memulai, kenali dulu
belajar atau misalnya kunjungan dulu ke teman atau peternak, boleh kok nanya-nanya misalnya. Nah, kita harus kenali komponen biayanya apa aja. Nanti gimana cara mengatur siklus ayam petelur tuh seperti apa. Karena kita nggak bisa bermain misalnya pelihara, saya mau coba 1.000, ya udah 1.000 aja gitu. Nggak bisa, karena ini mainnya siklus kalau di dunia ayam petelur. Kalau bisa sudah kita bikin siklus dalam usaha ayam peternakan ayam petelur ini, pasti nanti akan bisa jenjangnya berganti terus dan akan langgeng gitu. Cuman tetap kalau kita mau perang lah ibaratnya, kita harus satu bawa senjata, kita harus kenali dulu siapa musuhnya, kenali medan perangnya di mana. Gitu. Kalau misalnya sudah ya minimal ngerti dan paham kemana harus jual telur, gimana harus memproduksi, gimana melawan penyakit. Nah, di situ saya rasa kita boleh coba lah. Kita boleh mulai berapa dulu gitu misalnya. Atau 1.000, 2.000, atau minimal sebenarnya populasi untuk awal sebenarnya 5.000 paling enak. Itu nanti selanjutnya untuk pergantiannya pasti akan lebih baik ke depannya gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ingin memulai, teman-teman yang masih muda baru lulus dari fakultas, ayo coba kita berbisnis lah. Jangan hanya mengandalkan mencari kerja di tempat orang lain. Kita ciptakan bisnis kita sendiri, sehingga kita yang menciptakan lapangan pekerjaan, kita yang akan memberikan pekerjaan untuk teman-teman kita. Seperti itu. Selama melaksanakan pengalaman usaha ini, risiko apa yang paling besar pernah dialami sampai maksudnya kan ada mungkin dari kecil sampai besar. Ya. Selama perjalanan ini yang paling besar pernah dialami apa? Resiko yang paling besar adalah kegagalan mencetak ayam. Mencetak ayam itu maksudnya gini, karena pemeliharaan ayam petelur ini kan ada dua sebenarnya tahapnya. Tahap pertama itu fase pembentukan ayam. Ayamnya belum bertelur. Kita nyebutnya mencetak pulet. Kalau sudah gagal dalam pencetakan pulet ini, tentunya untuk fase kedua, fase laying atau fase bertelurnya pasti akan rusak. Karena kita kan tujuan utama kan mencari telur. Kalau pertama, fase awal ini udah diganggu penyakit, udah salah cara memanajemennya, perkandangannya salah, terus ngatur suhu, ngatur ya kenyamanan ayam di dalam kandang salah, nanti penyakit akan masuk di situ. Disitulah kerugian terbesar, dan saya rasa semua peternak pasti pernah mengalami. Saat udah rusak, nanti fase layingnya tidak akan perform maksimal. Di situ nambah lagi kerugian kita. Sedangkan kalau kita afkir dini di awal, itu akan tambah hancur. Jadi kita belum ada balik modal segala macam. Cuman kalau dipelihara pun kita ibaratnya terpaksa, karena dia udah pasti nggak perform airnya. Itu ya kendala-kendala utama yang mungkin kalau misalnya dari segi harga jagung naik turun, mungkin itu masih bisa lah, karena pemeliharaan ayam kan 2 tahun, naik turunnya fluktuasi harga bahan baku dan harga telur itu kan biasanya tahunan mainnya. Yang penting sekarang produksi. Kalau produksi kita gagal, udah pencetakan puletnya udah kacau, di situ akan bertubi-tubi kena masalah dan kita akan semakin merugi. Nah, dari risiko yang paling terasa tadi, bagaimana solusi Ya. menyelesaikan mitigasi? Mitigasi resiko Tentunya yang kan setiap ya. kan harus berubah-ubah mempelajari dari pengalaman. Ya, untuk betul. mitigasi. Ya, kalau ngomong mitigasi resiko, sebenarnya kan dari resikonya kita sudah tahu. Tinggal kita gimana memanage kan, seperti itu. Kita udah tahu nih, udah paham resikonya. Oh, kalau cuaca begini, kenanya begini. Kalau misalnya situasi lagi musim penyakit, ya kayak gini kemungkinannya. Nah, dari situlah kita bergerak. Kalau saya lihat ayam sekarang, kita nyebutnya ayam modern, yang generasi yang terbaru sekarang yang memang produktivitas lebih tinggi, itu membutuhkan suasana atau kenyamanan yang berbeda. Kita harus berangkatnya dari situ. Kalau kita mau baik hasilnya, kita harus berani merubah manajemen yang kita punya di kandang.
sekarang kan masih tradisional. Itu sebenarnya tinggi kegagalannya, kematiannya banyak. Kita harus mulai berubah. Kita harus mulai investasi untuk kandang. Sekarang kita sebut banyak, udah lama, memang udah lama. Ada sistem close house namanya. Kita harus mulai bergerak ke sana sehingga kita climate-nya atau kita nyebutnya lingkungannya bisa kita atur di dalam kandang itu untuk menciptakan kenyamanan bagi si ayam. Kalau ayam sudah nyaman, makannya bagus, pasti imunitasnya bagus. Kita berikan vaksin yang agak renggang pun akan bagus. Dan penyakit pun kita bisa manage di dalam kandang itu. Sehingga kalau menurut saya, kita harus bergerak maju. Kita nggak boleh tetap tinggal di posisi ini dengan sistem yang tradisional, hanya mengandalkan vaksin, hanya mengandalkan obat-obatan. Itu udah lewat sih harusnya, karena itu biaya semua. Kita harus berani di awal. Kandang itu memang biaya, tapi kan sekali di awal, dan seterusnya nanti kita harapkan kan hasilnya bagus, walaupun tetap memang harus ada perjuangannya di situ. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Robi Muhammad Dirigumpa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini akan menyampaikan terkait perkembangan untuk riset bersama dengan para dosen dan mahasiswa. Tujuan untuk riset kami kali ini adalah untuk memastikan produk-produk dari hewan dan olahan hasil hewan itu aman untuk dilakukan konsumsi oleh manusia. Tentunya kita harus mempertimbangkan berbagai persiapan dan risiko yang memungkinkan akan terjadi di farm atau di peternakan yang nantinya akan memproduksi produk olahan hasil hewan. Untuk riset atau penelitian kali ini, yang pertama adalah menggunakan ayam-ayam dari peternakan ayam layer atau ayam petelur, di mana sampel yang kita gunakan adalah ayam yang sudah mati. Nah, di sana kita mencari tahu kira-kira penyebab dari kematian ayam tersebut oleh agen infeksi apa. Dalam hal ini kita concern ke bakteri. Jadi sampel yang kita ambil dari ayam yang sudah mati itu adalah jantung, kemudian paru-paru, kemudian hati, dan ususnya. Dari keempat sampel itu kita uji secara mikrobiologis untuk mengetahui bakteri apa yang menjadi penyebab dari kematiannya, dan sebagian lagi kita gunakan untuk pembuatan preparat histopatologi. Jadi dari keempat organ tadi kita buat preparat histopatologinya untuk dianalisis secara mikroskopis. Sedangkan untuk mikrobiologinya, jadi untuk pengujian kita lakukan di lab. Jadi dari sampel-sampel yang 4 organ tadi kita lakukan pengujian, kita tanam di media tanam agar untuk mengetahui apakah tumbuh bakteri-bakterinya. Nah, sejauh ini untuk yang ditemukan adalah Escherichia coli, di mana untuk Escherichia coli itu adalah bakteri flora normal, di mana memang sudah ada secara harfiah di setiap makhluk hidup, baik itu di manusia dan di hewan ya, termasuk ayamnya. Tapi bakteri tersebut akan menjadi patogen atau berbahaya apabila jumlahnya sudah melebihi batas dari SNI yang sudah ditetapkan. Nah, jauh ini memang E. coli menjadi sumber utama terjadinya kematian di ayam di peternakan layer di Penebel, Tabanan. Harapan dari penelitian kita kali ini, karena penelitian tidak hanya terkait faktor-faktor yang menyebabkan ayam tersebut mati, tapi kita juga menyebarkan kuesioner kepada peternak ayam layer tersebut. Kita mempertanyakan terkait ayamnya dari mana, kemudian usianya atau periodenya sedang periode apa, kemudian penanganannya apakah manajemennya sudah sesuai atau belum, diberikan pakan, minuman sudah sesuai atau belum, kemudian diberikan suplemen tambahan di makanannya itu dilakukan atau tidak,
Kemudian untuk pengobatan apabila terjadi penyakit itu dilakukan atau tidak. Kemudian untuk vaksinasi sebagai pencegahan terjadinya penyakit itu dilakukan apa tidak. Dan sejauh ini untuk manajemen peternakan kita kira dari risetnya itu sudah sesuai, artinya sudah sesuai standar dari manajemen peternakan seperti biasanya. Artinya semua ketetapan standar SOP tadi sudah dijalankan secara baik, baik itu peternakan tradisional maupun peternakan yang memang memiliki populasi bisa dibilang lebih dari 10.000 atau 20.000. Harapannya untuk penelitian kali ini, jadi dari hasil nantinya tentunya akan kita laporkan, baik itu dari kuesionernya, dari manajemen, kemudian risiko terjadinya agen penyakit tadi, dan untuk hasil konfirmasi dari agen infeksi yang menjangkit dari penyebab ayam mati tersebut akan dilaporkan, dan dari dua itu akan kita korelasikan, kita hubungkan kira-kira apakah dengan penanganan manajemen yang sudah sesuai tetapi masih ada beberapa agen infeksi yang masih bisa menginfeksi dari ayam tersebut. Kita akan mencari tahu dalam pembahasan yang mungkin faktor-faktor itu tidak hanya terkait agen infeksi saja, tapi faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, heat stress, kemudian dari biosecurity misalnya untuk orang yang keluar masuk, bahkan kendaraan yang keluar masuk, itu juga harus sangat dipertimbangkan di penelitian. Dan untuk harapan kedepannya, semoga untuk riset penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi para akademisi, kita juga akan menyebarkan informasi ini. Kemudian bagi para peternak tentunya, jadi untuk mengelola dan memanajemen peternakan itu sedemikian rupa sehingga menjadi peternakan yang memang tidak hanya maju tapi menghasilkan produk yang memang berkualitas, sehingga kedepannya untuk produk-produk tersebut layak dan aman untuk dilakukan konsumsi oleh customer, tentunya manusia. Terima kasih.